itu karena ada beberapa hal ya. Yang pertama, Mbak Ines bikin project sendiri, jadi dia nggak bikin dari project mainnya si yang udah diinit sama si Mas Ivan ya. Nah itu, terus ini mungkin aku sambil share screen ya, biar ada bayangan. Wait, mana ya tadi itu? Yang ini. Nih udah kelihatan ya. Nah, ini Mbak Ines itu dia bikin ya, bikin satu branch lagi nih, development ya. Wah ini tapi udah dihapus ya. Nah itu tadi apa namanya, rootnya itu enggak ini, enggak dari main ya, enggak dari main ini. Nah jadi makanya kenapa waktu di apa ya di running itu tadi sempat gagal ya. Bukan gagal sih, tapi ya ada yang kurang lah ya. Di asetnya itu dia nggak bisa jalan itu. Nah terus ini Mbak Ines tadi udah di-push lagi atau belum ya? Belum sempat. Lah ini kok nggak ada ya isinya ya? Oh alah, ini, nah ini dia. Nah ini ya. Nah jadi kalau kita lihat ya, ini di main itu dia ada ini ya, ada disk SRC, GTignore dan sebagainya. Nah, terus ketika masuk ke development, nah ini tuh beda ini, beda jauh ya. Yang pertama, nah ini yang pertama aku curiga tadi. Ini kalau apa namanya, misalkan dijadiin satu folder, berarti emang harus runningnya beda lagi, karena beda pet kan. Nah, tapi setelah aku buka, nah ini nggak ada apa page-nya tempatnya Mas Ivan. Nah ini nggak ada yang kayaknya kayak tempatnya Mas Ivan itu nggak ada. Nah, ini kalau tadi ngobrol ya sama Mbak Ines itu pengennya Mbak Ines itu pengen bikin satu folder itu satu page. Bener nggak Mbak Ines? Bener ya? Nah, itu. Nah, cuman apa namanya implementasinya atau eksekusinya yang kurang nih ya. Jadi harusnya itu nggak kayak gini. Nah, untuk di rootnya itu disamain kayak tempatnya Mas Ivan ya. Nah, kayak gini. Nah, mungkin rootnya sama kayak gini. Di sini ada satu package JSON aja. Nah, terus nanti ketika Mbak Ines atau teman-teman frontend yang lain pengen nambahin page, kalau mau di beda folder nggak ada masalah. Nah, ini kan kalau dilihat ya, Mas Ivan ini dia bikinnya di sini, di folder disk ya. Ini ada img sama ada code ya. Nah, code ini isinya HTML sama CSS di sini. Nah, kalau dibuka itu nanti ya dia akan nampilin page yang kayak Mas Ivan kemarin tampilin ya, gitu. Nah, terus gimana cara bikin page dengan berbeda folder ya? Nah, itu nanti bisa yang pertama teman-teman pakai ini, sorry ini, nah ini, wait, bentar. Tadi itu ada yang namanya React. Nah, kemarin kan teman-teman maunya pakai React ya. Nah, ini di sini ada dokumentasi install Tailwind CSS with React Router. Nah, ini nanti di apa namanya dibaca aja. Ini caranya ada di sini ya. Yang pertama create projectnya dulu. Nah, mungkin nanti ini dihapus dulu ya. Ini di backup dulu, terus ini dihapus semua, terus init lagi nanti.
Nah, ini init lagi, terus ini dia masuk ke ininya project foldernya yang COSHUB FA itu ya. Nah, terus baru diinstalin si Tailwind CSS sama Fight ya. Ini kalau mau pakai Fight. Nah, kemudian yang pertama ini dikonfig dulu ya. Yang pertama config CSS-nya, kemudian routernya. Nah, kemudian ininya config path-nya ya. Nah, kenapa kita harus install si React Router ini? Jadi React Router ini nanti dia fungsinya adalah untuk routing ya. Nah, contohnya di sini ada enggak ya? Ada ya, di sini ada ya. Ini home nih. Dia home. Nanti kalau misalkan dia rootnya home, dia akan ditampilin untuk si HTML ini. Gitu. Nah, kalau nanti dia beda lagi ya, nanti beda ya. Contohnya di sini ya, kayaknya React Router. Nah, ini nanti dibaca aja di sini React Router. Nah, React Router ini yang ditampilin di dokumentasinya si Tailwind ya. Nah, ini nanti bisa baca-baca. Ini ada routing. Nanti bacanya dari sini ya, routing. Nah, ini dia root. Terus ini path-nya apa? Nah, kemudian ini file TSX-nya ya, atau file type script-nya. Nah, nanti dia akan di-matchingin ya. Nah, ini misalkan ini contohnya kayak gini. Nah, di sini, ini nanti dia akan diarahin. Contohnya ini si login ya. Nah, login itu nanti dia akan diarahin ke folder out, kemudian nanti ada file namanya login tsx gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen bikin apa ya, routingnya itu manageable, jadi enak, nggak ngikutin dari apa ya, file name-nya si HTML-nya, tapi bisa kita custom, misalkan kayak sign in atau login, register, sign up, seperti itu. Nah, itu bisa taruh di sini. Begitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Iya, siapa itu? Mbak Ines, monggo. Nanya dulu Maksudnya? Oh, nah itu harus disamain ya. Itu harus disamain ya nanti. Harus seragam. Nanti kalau kayak gitu nano-nano nanti. Kalau misalkan apa ya, teman-teman kerja sebagai developer, nah itu nanti ininya kurang bagus gitu. Ya walaupun mungkin bisa tapi maintain-nya nanti agak sulit. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mau pakai ini apa namanya, React Router ya. Nah, itu nanti silakan satu orang init ini. Nah, nanti untuk apa, filenya silakan nanti di apa ya, dibagi gitu. Jadi harus satu pattern ya. Kalau misalkan ini pakai apa ini apa namanya, recruiter ya, semua harus pakai itu. Harus pakai TSX gitu. Nah, terus untuk ngerjainnya gimana? Nah, ini aku kasih contoh ya biar ada bayangan ya. Nah, di sini aku udah bikin apa? Sebentar, tak bukain dulu tempat buka di mana. Hmm, nah, ini ya. Ini aku udah bikin apa namanya, contoh nih ya. Nanti biar teman-teman tuh enak kalau mau kolaborasi ya. Nah, untuk foldernya itu sebenarnya cuma ada satu ya. Ini node modul ini diabaikan aja, nanti kalau npm install nanti dia akan muncul sendiri. Nah, terus disk
disk ini juga nanti diabaikan aja, karena nanti dari package JSON ini dia otomatis ini sendiri ya, apa namanya, nge-build sendiri. Nah, ini aku hilangin dulu biar nggak bingung. Nah, node modul juga sama, tak hilangin dulu ya. Ini jadi dari awal. Nah, di package JSON ini aku ini ya pakainya Tailwind CSS yang CLI. Nah, kemudian di sini ada concurrently. Nah, concurrently ini dia fungsinya untuk jalanin si gulp sama ini ya, Tailwind-nya ya. Jadi ketika ada perubahan CSS nanti otomatis berubah juga di browsernya seperti itu. Nah, ini untuk gulp-nya sendiri ada 4 di sini, nah, salin. Nah, kemudian hal yang pertama dilakukan adalah npm install ya. Karena ini kita perlu install package-package yang ada di sini. Nah, ini aku contohin dulu ya, npm install. Nah, nanti dia akan nge-create si apa namanya, node modul di sini. Nah, ini package-package-nya udah ke download di sini semua ya. Nah, kemudian di sini ada src. Nah, src ini isinya aset, terus dia juga ada file HTML itu sendiri. Nah, aset isinya itu nanti ada file CSS, atau mungkin kalau misalkan mau ditambahin image, nah itu juga sama, bisa ditambahin di sini. Atau nanti kalau misalkan pengen nambahin folder lagi juga boleh, bebas. Nah, terus di page-nya itu ini ya, di luar ya. Jadi di dalam src langsung satu level sama assets ini. Nah, kemudian gulp ini fungsinya untuk ini ya, apa ya, kayak ya bisa ngopi HTML atau mungkin bisa nge-generate file CS dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, gulp di sini aku fungsikan sebagai pemindah folder aja ya. Jadi dari src, nah ini kan src ya, nanti dia akan dipindah ke disk. Nah, disk itu yang akan di-running oleh si server nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian di package JSON ini aku udah bikin script di sini. Nah, di sini ada dua ya, build asset, kemudian sama build ya. Nah, build asset ini dia fungsinya untuk apa namanya, ngebuat si, atau ini jangan build asset link serve ya, serve asset gitu aja. Serve asset. Kemudian yang satu ini serve. Nah, serve ini dia gabungan dari npx gulp sama ini salah juga, ini serve asset ya. Nah, jadi dia running concurrently. Jadi nggak saling nunggu gitu ya. Nah, kemudian, nah ini katakanlah ini di branch main ya. Ini emang belum tak hapus di Git. Nah, ini let's say kita working di branch main atau master ya. Nah, kemudian karena kita udah apa, install ya dari npm, nah kita runningnya dengan cara menjalankan npm run serve. Nah, karena di sini serve ya, jadi kita pengen jalanin ini ya, satu line ini. Nah, kita klik enter, nah dia akan jalan seperti itu. Nah, dia kan udah jalan ya, defaultnya itu dia akan jalan di enggak ding, ini untuk ini aja. Nah, terus satu lagi, sorry, ini harusnya ini tak close dulu, close terminal, build terminal. Nah, ini saya bikin terminal baru ya. Nah, ini terminal ya, npx serve. Nah, ini npx serve disk. Nah, npx serve disk ini dia fungsinya adalah untuk bikin HTTP server ya, HTTP server, dan dia diarahkan di folder disk. Jadi tadi kan dia udah di concurrently ya, concurrently, terus dia asetnya dan juga HTML-nya dipindah ke folder disk. Nah, di sini. Nah, terus saya serve di disk ya, di disk. Nah, ini
kita jalanin. Nah, dia akan berjalan di localhost 3000. Nah, sekarang kita cek di localhost 3000. Localhost 3000. Nah, dia ada ini ya, ada about, ada asset, ada home di sini. Nah, kita buka salah satu ya di home. Nah, di sini isinya adalah hello from home, terus di sini ada menu ya di sini. Nah, ketika kita klik ke about, nah dia pindah ke about ya di sini. Pindah ke about. Nah, nanti terus kalau pindah ke home ya ke home lagi. Seperti itu. Nah, codingnya itu cuma sederhana, guys. Codingnya tetap di SRC. Nah, di sini saya nambahin dua ya, home sama about. Nah, home ini ya di home page, kemudian about ya di about page, gitu. Nah, kemudian ada aset, di sini ada CSS-nya, di sini untuk styling aja. Nah, terus nanti ketika teman-teman udah ini ya kick off projectnya kayak sekarang ini, jadi contoh nih ya Mbak Jessica atau Mbak Ines mau bikin menu baru ya, atau ada pengerjaan di menu baru atau di page baru. Nah, nanti tinggal ditambahin aja nanti di sini, karena di sini saya nggak pakai apa TSX, belum pakai TSX atau yang pakai router itu. Nah, makanya nanti tinggal ditambahin aja, karena struktur dari foldernya ini, dari projectnya ini udah di set. Nah, udah kita set ya. Nanti kalau misalkan mau nambah lagi, misalkan apa ya, cost ya gitu ya. Di sini saya bikin baru ya, cost gitu misalkan. Cost HTML. Nah, terus nanti saya bikin ini fitur cost gitu ya. Ini fitur cost. Nah, terus nanti tambahin aja di sini ya. Cost ya di sini ya. Ini apa ini? Gray. Ini sky. Cost ya. Nah, cost. Terus ini juga dia cost. Nah, di sini ditambahin juga cost. Terus ini cost, ini gray. Terus yang di about ini juga sama, ini ditambahin cost gray juga. Nah, terus sudah nih selesai nih, katakanlah ini yang ngerjain Mbak Ines gitu ya. Nah, ini tinggal kita merge aja nanti, tinggal kita merge ke branch utama, terus nanti ya udah ini cost. Nah, udah ini nanti yang ngerjain si Mbak Ines tadi. Misalkan about si Mas Ivan, kemudian Jessica ngerjain homepage gitu. Nah, jadi nggak saling tabrakan nanti pengerjaannya. Pun kalau misalkan tabrakan, nanti ketika di merge itu nanti akan kena konflik ya. Nah, kalau terjadi konflik atau ada dua kolaborator yang ngerjain di line yang sama, di file yang sama, itu nanti harus di resolve dulu. Mana yang mau dipakai nih changesnya, gitu. Nah, jadi gitu ya nanti cara mainnya Git ya. Itu, nah ada pertanyaan nggak? Ya boleh, siapa itu? Ya, Mbak. Kedengeran? Halo, halo. Kecil Halo? tapi Mbak. Enggak kedengeran ya, sebentar. Dengar tapi kecil sih. Bentar tak gedein Mbak tempatku Mbak. Tak full nih. Halo, Kak. Nah, dah. Aku mau nanya, berarti awalnya pakai ini ya, Kak? Download dulu, main di GitHub-nya Tuhan, Betul. habis itu diekstrak itu. Maksudnya diekstrak gimana? Kan downloadnya pakai zip Gimana Mbak?
sebentar. Apa namanya, feedback, Nah, Eko. download download ini file IPA yang di GitHub, Hmm, terus di ekstrak, hmm, di open pakai VS Code, terus betul, nanti tinggal tambahin gitu ya Kak. betul, betul Tapi sekali. gimana cara update-nya? Cara update-nya, Otomatis ke update. update dari mana tuh? Misalkan udah download nih kita coding, Ah, ntar otomatis ke update nggak? Apa harus dihubungin gitu? harus dihubungin. Jadi nanti ada fitur namanya merge ya. Bentar, di Git itu ada fitur namanya Git merge. Ada ininya enggak ya? Nah, ini. Jadi kayak gini, Mbak Jessica. Loh, kok gambarnya hilang? Nah, gini ya, di sini aja ya. Nah, ini bisa di zoom nggak ini? Di zoom. Nah, di sini. Ini yang garis, ini tuh branch ya. Nah, kemudian yang bulat-bulat ini tuh namanya commit. Nah, commit itu dia menandakan kalau perubahan ini udah di commit ya. Udah oke lah ini perubahan yang aku kerjain. Nah, terus biasanya di setiap commit itu ada yang namanya message ya. Pesannya apa? Jadi di commit ini pesannya apa? Misalkan add new feature search gitu ya. Terus nanti dia harus di push. Dia harus di push biar masuk ke repository gitu. Nah, yang garis ini namanya branch. Katakanlah yang atas ini ya. Yang atas ini branch main-nya si Mas Ivan ya. Nah, kemudian nanti si Mbak Jessica ketika mau ngerjain biar nggak langsung ke impact di branch main, itu Mbak Jessica perlu bikin branch baru dari branch main yang dibikin sama si Mas Ivan. Nah, branch-nya itu nanti dia akan mecah ke sini ya, cabang ya. Branch branch itu cabang ya. Nah, itu mecah jadi yang hijau-hijau ini, bulat-bulatannya hijau. Nah, sama bulat-bulatannya ini tuh commit message-nya si Mbak Jessica nanti. Jadi di commit, oh ini perubahanku satu, ini perubahanku lagi dua, terus besok ada perubahan lagi tiga gitu. Nah, nanti ketiga-tiganya ini di push biar masuk ke repository. Nah, kemudian biar gabung itu ada yang namanya fitur dari Git, namanya itu merge. Merge itu penggabungan ya. Jadi setelah dipecah, nah pecah itu namanya checkout ya nanti. Checkout ke branch baru yang hijau ini. Setelah dipecah, karena ini mungkin dirasa udah oke nih kerjaannya, nanti tinggal di pull request ya, atau mungkin langsung di merge juga bisa. Seperti itu. Nah, nanti di sini udah update nih. Yang ada di paling kanan ini nanti udah gabungan dari codingan yang ada di branchman yang biru muda ini sama yang hijau tiga ini. Ini udah tergabung di sini. Gitu. Nah, gimana? Aku kan udah bikin ya Kak yang booking itu, homepage booking. Pas aku lihat di apa GitHub-nya ternyata Ivan pakai HTML buat feedernya, bukan Eh, React. Nah, itu makanya aku juga bingung tadi. Loh, katanya Iya, kemarin kayak pengennya pakai React, tapi kenapa kok ini cuman file HTML aja gitu ya? aku full React soalnya tiba-tiba HTML. Aduh. Nah, Hmm. kalau pakai React lebih enak itu nanti untuk routingnya ya, itu udah include Hmm. harusnya. Jadi kalau eh, mau pakai ini ya, tuh punyanya Mas Ivan, coba aku running dulu ya. Punyanya Ivan itu, ntar ini matiin dulu deh. Punyanya Mas Ivan itu kan, apa ya?
Aku lupa runningnya gimana ini. Oh ini. Run dev. Nah, coba ini npx serve di sini sih harusnya. Nah, tempatnya Mas Ivan ya itu loh, kok hilang? Oh, di coding, sorry. Nah, ini ya. Nah, ini kan dia ada banyak ya. Tapi emang belum di link sih ini. Nah, ini aku juga bingung apa tadi waktu ngecek ini kan katanya kemarin pakai React ya. Nah, ini nanti isinya kan cuma HTML. Nah, terus ada TSX-nya juga. Nanti kalau misalkan mau nge-call API itu nanti PR lagi tuh sebenarnya. Tapi nanti coba diobrolin dulu Mbak Jessica sama Mbak Ines. Front end-nya kan kalian bertiga ya. Nah, itu coba nanti dibandingin dulu ya. Kalau aku setuju langsung pakai React ya. Nah, kalau misalkan nanti pakai React langsung, nanti tempatnya Mas Ivan, ini HTML-nya ini bisa diambil sih sebenarnya. Jadi nggak bikin dari nol. Karena ini isinya cuman apa baru ini ya HTML aja ya, belum ada function logiknya. Jadi bisa diambil sih, baru template gitu. Kalau aku ambil codingannya Ivan tadi error. Nggak Oh, tahu. nggak langsung diambil sih. Jadi memang harus dipecah nanti. Oh, Misalnya gini nih. di HTML sama .js gitu ya. Betul. Nah, misalkan ini ya. Ini kalau di tempatnya Mbak Jessica katakanlah yang bagian head ke atas atau kerangkanya ini udah punya sendiri ya. Nah, nanti kan di routing itu biasanya kan yang berubah kan cuma HTML bodinya ya. Bener nggak? Iya. Bener nggak? Misalkan di home pakai HTML body yang ini ya, si ini sampai segini misalkan. Nah, nanti di search result itu dia beda lagi pakai yang ini. Tapi untuk semuanya keseluruhan kerangkanya ini eh, sama. Bener nggak kayak gitu? Halo, halo. Kalau kerangkanya, kalau yang itu yang atas itu beda. Beda. Maksudnya di Nah, tempatnya, gimana itu Kak? maksudnya di tempatnya Mbak Jessica atau Mbak Di Jessica tempat coba share log, share screen. Bentukannya kayak gimana? Apa ininya? Pasti namanya tuh skeleton ya, atau boilerplate. Wah, gimana Mbak? Laptopnya udah baru ini. udah Kak. Gimana? Nah, ini ya. Ini apa ini? SRC komponen, oke. Booking detail header. Hmm. Gabunginnya gimana Mbak? Gabungin semua bodinya ya. Dari header sampai sampai apa namanya tuh? Yang di luar body itu apa namanya? Script ya. Ini Kak. Terus yang bagian HTML head gitu-gitu di mana? Kalau itu HTML belum, Belum. belum. Nah, coba Mbak ini itu diakses kayak gimana bentukannya? Ini masih berantakan sih. Kayak Nah, gini. itu ada header itu udah. Oh, itu Iya, header. Itu header belum. untuk flow ya. Hmm. Oke. Coba Mbak diakses Mbak Ini browser. enggak muncul.
Nah, oke. Itu ada link yang udah beda router atau belum? Nggak ngerti kalau itu. Enggak, maksudnya itu kalau diklik kayak about, terus kaos laki, kaos perempuan itu udah beda Belum, pet atau belum? Belum. belum. Nah, itu yang aku maksud. Nanti apa, ketika diklik kaos laki-laki atau kaos perempuan, itu yang berubah itu harusnya kan yang bawahnya aja kan, Iya. yang kaos Pak Saleh ngaglik dan sebagainya itu loh. Mm. Yang berubah kan cuma itu ya. Nah, tapi secara header, secara struktur apa ya, struktur code-nya kan sama sebenarnya. Nah, itu nanti yang diambil dari si tempatnya si Ivan. Iya, tadi udah aku coba sih, tapi aku satuin satu file, nggak dibedain kan. Salah. Oh, bisa tapi diambil Enggak, error. Karena error. satu file. Iya, nggak aku Iya, pisah. Udah bikin L sama X. nggak langsung sih, Mbak. Tapi harus dipecah-pecah sih, Iya, memang. aku kira bisa. Mm-mm, gitu. Nah, ini udah di-push dikitnya Mbak Jessica atau gimana? Belum, baru selesai tadi. Harus selesai. Nah, Mm. nanti coba ngobrol sama si ini ya, kalian bertiga ya, Mbak Ines. Ini soalnya Mbak Ines bikin sendiri, terus Mbak Iya, Jessica bikin bikin sendiri. sendiri, terus Mas Ivan bikin sendiri. Nah, ini nggak bisa nanti ya. Nah, itu nggak bisa nanti. Jadi aku mungkin masih bingung nggak tentang Git? Kalau bingung aku contohin nih. Masih, Kak. Kalau tadi biar aku simpel aja sih, codingan terbaru aku taruh situ. Tapi kayak salah Ditaruh sih di Kopas Kopas. gitu. Iya, ke GitHub. Kalau Kopas nggak bisa. Jadi gini Oh, nanti flow-nya. Ini aku share screen ya. Ini kebetulan aku udah apa namanya, udah nge-clone tempatnya si ini tadi. Ini tak clone. Ya udah di clone sih. Udah di clone, aku masukin ke sini ya. Ini apa ini? Nah, ini tile login-nya. Nah, ini udah ya, udah masuk ya. Ini aku pull dulu ya. Pull origin main. Nah, di sini kan aku di main ya. Di main. Nah, ini tak pull dulu biar narik yang paling baru. Nah, terus ini kan udah masuk nih ke lokalku, ke komputerku. Nah, ini aku check out. Check out main B. Nah, misalkan David gini ya. Ini aku bikin branch baru. Jadi branch yang tadi yang hijau-hijau, ini tuh namanya ini ya, David gitu misalkan. Nah, terus ini source-nya itu dari main. Nah, kita enter. Nah, kemudian kita bikin di sini. Kita buka di VS Code ya. Nah, katakanlah aku mau bikin di sini search result misalnya ya. Search result, atau mungkin nggak usah bikin deh. Ini aku pengen ngubah tempatnya Mas Ivan. Nah, ini di sini, oh ternyata titelnya ini salah nih, harusnya ini S-nya gede di sini. Nah, kemudian misalkan ini harusnya contohnya apa ya, yang, nah ini per bulan ini, atau yang ininya harganya. Nah, ini harganya itu katakanlah harusnya ada ininya, koma, strip ini. Nah, ini. Nah, nanti aku running, itu aku running tadi apa ya, npm run dev. Nah, ini detailnya udah, terus ini npx, sorry, bukan di sini. Di sini npx search titik.
Nah, di sini localhost 3000 ya. Nah, nanti ketika aku masuk ke tempatnya Mas Ivan ya, yang tadi. Nah, tadi kan di disk ya, di disk terus code, terus di search page ya. Nah, ini udah ini berubah di sini, ya kan? Sama untuk titelnya di sini. Nah, titelnya search ya ini. Search-nya S-nya gede. Nah, terus misalkan, oh ini salah, ini harusnya B-nya bulan, ini B-nya harusnya kecil ini misalkan. Nah, kita cari bulan ya, per bulan. Nah, kita ubah jadi bulan gini. Nah, kita save, terus kita reload di sini. Nah, udah berubah nih per bulan nih, udah oke. Nah, udah oke lah ya. Nah, terus aku commit di sini. Di sini ya, aku bikin terminal di sini, new terminal. Nah, di sini git status dulu kalau misalkan mau make sure yang berubah itu udah benar. Nah, tadi aku ngubahnya cuma di sini ya, yang di search page ya. Nah, terus kalau misalkan pengen ngecek nih perubahannya apa, pakainya git diff. Git diff, terus ini filenya di copy, path-nya, enter. Nah, tadi ngubah search ya, ngubah search jadi S-nya gede, terus ini ngubah 1 juta ditambahin koma strip, terus ini per bulan B-nya jadiin kecil gitu ya. Nah, kita cek lagi apakah udah. Nah, sampai ini N ya. Oke, kalau udah kita pencet Q, I. Nah, kita add, git add, terus tambahin si ininya, this code search page. Nah, git status dia pasti akan hijau di sini ya. Nah, kemudian di sini akan saya commit. Nah, contohnya ini git commit main m, terus di sini ada petik 2, petik 2. Nah, ini pesannya. Misalkan tank title on search page and apa namanya itu tadi, ubah ya, change price style. Nah, enter. Nah, kita cek nih di log ya, git log main graph. Nah, di sini ada historical dari si komitnya. Yang pertama ini intrepo, yang komit si Mas Ivan, kemudian dia nge-push testing. Nah, yang ketiga ini apa namanya? Ini aku ya, ini saya ya. Nah, ini aku ngubah ini. Nah, kemudian nanti di branch main, ketika kita check out ke branch main, nah ketika kita cek lognya ya, nah ini nggak ada, cuman ada 2. Nah, nanti gabunginnya gimana? Gabunginnya pakai git merge nama branch-nya, nah bit ini ya. Nah, kalau kita lihat sebelum kita merge ya, kita cek dulu di sini. Nah, ini kan titelnya S-nya masih kecil ya di sini. Terus untuk harganya dia juga belum berubah, dia masih per bulan, B-nya gede. Nah, sekarang kita merge. Ini harusnya berubah ya. Git merge David, enter. Nah, ini berubah. Dia udah berubah. Nah, nanti teman-teman ketika development juga seperti itu. Nanti misalkan tasknya Mbak Ines dia ada di page tambah. Nah, Mbak Ines bikin branch baru. Terus nanti di push, nanti kita merge bareng-bareng di main gitu. Nah, terus juga sama, misalkan Mbak Jessica nanti ngubah di sini gitu. Jadi konsepnya Git itu bukan aku bikin Git sendiri, terus Mbak Ines bikin Git sendiri, nanti digabung gitu, enggak ya. Tapi kita bikin satu source ya, sumbernya dari satu. Nah, ini nanti silakan teman-teman diskusikan mau pakai source-nya siapa gitu. Nah, ini karena kemarin aku di invite-nya ke punyanya Mas Ivan ya, ini aku tadi pikirnya, oh berarti ini tempatnya Mas Ivan yang dijadiin source ya, gitu. Nah, gimana, masih bingung nggak?
Halo, ada masukan? Iya, oke. Mbak Jessica gimana? Udah kebayang. Udah Udah kebayang itu. ya? Mm-mm. Nah, nanti teman-teman bertiga ya, silakan didiskusikan dulu. Nah, terus ini di tempatnya Mas Ivan ini juga belum ke-update ya, jadi masih ada dua, apa namanya ini, dua commit ya, last week semua ini. Nah, ini karena apa? Karena belum aku push ya. Ini kalau aku push, nih coba ya aku push ya, buat contoh ya, git push origin main. Nah, ini udah ya. Nah, di sini aku refresh. Nah, dia akan ketambahan di sini 3 menit yang lalu ya, 3 minutes ago. Nah, kalau kita klik itu isinya apa ya? Isinya perubahannya tadi. Nah, ini search terus ini ya per bulan, terus ini juga nambahin koma strip kayak gitu. Nah, seperti itu. Nanti kolaborasi Git itu seperti itu nanti. Nanti digabung-gabung nanti jadi gede gitu botnya. Seperti itu. Oke, oke ya. Mm. Nah, terus nanti juga ini dia akan ada ininya ya, kontributornya nambah dia. Advance ini aku juga jadi nambah jadi kontributor ini di sini ya. Nggak apa-apa, ini buat contoh ya. Nah, terus PR-nya itu tadi, terus untuk minggu, bukan minggu depan, ding. Kamis ya berarti, Jumat, ding, sorry, Jumat. Jumat nanti coba nanti kita update lagi ya, hasilnya seperti apa untuk yang front end. Kalau untuk yang back end kan cuma dua ya, Mas Christian sama si siapa, Kevin, seperti itu. Kayaknya juga source branch-nya juga nggak ada, source code-nya juga nggak berubah, pakai kitnya si Mas Christian kayaknya itu. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Nggak ada ya. Oke, nah terus nanti punyanya Mbak Ines. Nah, ini keliru sih. Ini dia nggak ngambil dari branch master, branch utamanya. Makanya ini nggak bisa di ini. Jadi nanti caranya seperti itu ya. Kita check out dulu di branch utama seperti ini. Nah, ini pastikan dia di main ya. Di main, habis itu nanti bikin branch dari main. Kalau teman-teman bingung pakai command line, boleh nanti pakai ini, source tree. Nah, ini source tree grid atau apa itu namanya itu. Nah, ini a free grid client for Windows and Mac. Nah, ini silakan nanti di-download, bisa itu. Nah, nanti tinggal klik-klik itu. Nanti kalau mau nge-pull ya tinggal pull gini. Terus nanti branch out. Nah, ini tinggal branch gini aja. Tapi pastikan dari branch master ya atau main. Terus nanti merge. Nah, nanti check out dulu. Diklik dua ke eh, branch utama, terus nanti di merge kayak tadi. Tinggal diklik-klik. Boleh nanti pakai source tree kalau bingung pakai command line ya. Gitu, cuman tadi remote-nya harus sama. Itu nanti silakan nanti dipikirkan ya atau didiskusikan dulu sama Mas Ivan. Oke, gitu. Udah nggak ada pertanyaan lagi? Belum. Oke, nah untuk Mbak Jessica ya, kemarin kan aku minta untuk ditampilin ya, nampilin. Itu tampilannya yang tadi atau ada lagi Mbak?
Baru itu soalnya baru semalam gitu. Baru itu ya. Oke, kalau baru itu nggak apa-apa. Nanti mungkin kita di sync up Jumat itu kita bahas update-nya ya untuk branch-nya kok branch sih. Ya, branch-nya seperti apa, kemudian nanti apa remote-nya mau pakai kit-nya siapa gitu untuk yang front end ya. Oke, kalau gitu bisa kita tutup ya. Terima kasih teman-teman, semoga lancar dan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Bentar lagi udah ini ya, udah mau buka, selamat berbuka. Kalau gitu saya tutup ya, terima kasih. Selamat sore. Bye bye. Sekarang